Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dekiatunisa Nailfarkiyah dengan NIM P272280200183 dari kelas D4OT tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang regio shoulder girdle. Pada regio shoulder girdle terdapat 3 bagian. Yang pertama tulang, otot, dan persendian pada regio shoulder girdle. Pada tulang regio shoulder girdle terdiri dari 4 tulang, sepasang clavikula, dan sepasang os scapula. Fungsinya dari tulang-tulang ini yaitu mensupport lengan dan merupakan tempat peletakan otot-otot penggerak pada lengan dan mempunyai fleksibilitas gerak yang tinggi. Pada clavikula, bentuknya ramping dan membentuk medial seperti huruf S dan bersendi pada bagian medial dengan artikula manubrium sterni dan merupakan tempat melekatnya pectoral girdle pada axial skeleton. Tiap clavikula juga berartikulasi dengan os scapula. Clavikula berperan sebagai bridge atau penyokong untuk scapula dan membantu fleksibilitas shoulder. Berikutnya, pada scapula. Pada scapula ini berbentuk seperti segitiga dan antara kedua scapula tidak saling bersendi untuk fleksibilitas gerak pectoral girdle dan mempunyai spina scapula. Selanjutnya, kita melihat scapula dari bagian posterior. Di situ terdapat coracoid process yang bentuknya seperti paruh burung. Dan ada acromion process. Acromion process merupakan peletakan otot-otot lengan dan leher, begitu juga dengan coracoid process. Dan ada spina scapula yaitu bagian yang paling menonjol, dan bawahnya lagi ada glenoid cavity. Glenoid cavity merupakan bagian yang bersendi dengan caput humeri. Untuk margonya, terdapat 3 margo, yaitu margo superior yang berada di atas dan margo medialis yang ada di tengah. Yang terakhir ada margo lateralis yang letaknya di dekat ketiak. Setelah kita membahas pada tulang regio shoulder girdle, selanjutnya kita membahas tentang otot regio shoulder girdle. Berikut gambar pada otot regio shoulder girdle. Gambar yang pertama ada pectoralis major. Di pectoralis major terdapat 3 bagian, adanya clavicular head, sternocostal head, dan abdominal head. Setelah pada pectoralis major dibuka atau dibelah, akan terdapat di dalamnya yaitu pectoralis minor. Pectoralis minor merupakan otot yang melekat pada proses coracoideus. Nah, setelah pectoralis minor dibelah, jadi di dalamnya terdapat subclavius. Subclavius ini otot yang melekat pada clavikula atau yang berada di paling dalam dari clavikula. Fungsi dari pectoralis major adanya gerakan aduksi, medialis rotasi, dan fleksi dan ekstensi. Fungsi dari pectoralis minor yaitu adanya gerakan fleksibilitas scapula. Dan fungsi dari subclavius sendiri ada gerakan depresi clavikula. Pada penjelasan otot regio shoulder girdle, di sini terdapat gambar. Nah, yang pertama ada part of deltoid. Di dalam deltoid ini terdapat 3 bagian, yang pertama spinal, acromial, dan clavikular. Dan terdapat juga trapezius. Otot trapezius ini terdapat juga 3 bagian, descending, transversus, dan ascending. Jika otot trapezius ini dibelah, akan kelihatan otot levator scapula, rhomboid minor, dan rhomboid mayor. Nah, yang terakhir kita memasuki
Persendian pada regio-shoulder girdle. Persambungan tulang atau persendian, atau juga yang kita kenal dengan artikulasi, merupakan pertemuan antara dua tulang atau lebih pada kerangka. Pada persendian regio-shoulder girdle, terdapat 4 persendian. Yang pertama, glenohumeral joint dan acromioclavicular, yang ketiga sternoclavicular joint, yang keempat scapulothorax joint. Pada glenohumeral joint merupakan persendian yang terbentuk dari scaput humeri dengan glenoid cavity os scapula. Yang kedua, acromioclavicular joint merupakan persendian yang terbentuk dari proses cominalis dari scapula dengan acromion pada os scapula. Yang ketiga, ada sternoclavicular joint, terbentuk dari manubrium sterni dengan sternal and os scapula. Yang keempat, ada scapulothorax joint, merupakan persendian yang terbentuk dari torak dengan fossa scapularis pada os scapula. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada anatomi shoulder girdle pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.